Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Meka Stianingsih dengan NIM 0557755559. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi, dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tugas 1 pada mata kuliah Basis Data, yaitu mengenai praktikum pembuatan atau perancangan Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut sebagai ERD. Jadi, apa itu ERD? ERD merupakan model konseptual yang mendeskripsikan hubungan antar entitas yang digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. ERD juga menggambarkan sebagai satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. Biasanya, ERD juga digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data dari hasil analisis yang nantinya akan dikembangkan sebagai basis data. Untuk tahapan praktikum pembuatan ERD akan saya jelaskan pada video sebagai berikut. Berikut adalah sekilas tahapan pembuatan ERD berdasarkan modul basis data yang telah saya baca. Ada 5 tahapan. Baik, untuk contoh kasus pada tugas 1 kali ini akan saya bacakan. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Kemudian, data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Kemudian, pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Pada tahapan kali ini, saya akan menjelaskan step by step pembuatan ERD. Tahapan pembuatan ERD yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti terkait. Berdasarkan soal yang telah saya baca, dapat diidentifikasi bahwa kita memiliki 3 entitas di sini. Yang pertama adalah dokter, yang kedua adalah pasien, dan yang ketiga adalah bagian administrasi atau yang bisa disebut sebagai administrator. Baik, untuk tahapan pertama sudah saya buatkan per masing-masing entitas dokter, pasien, dan administrator. Kemudian kedua adalah tahapnya menentukan atribut atau field dari masing-masing entity dan kuncinya. Jadi pada ketiga entitas yang telah kita tentukan tadi, mereka juga memiliki masing-masing atribut dan juga primary key di entitas mereka tersendiri. Contohnya, pada entitas dokter, kita memiliki ID dokter sebagai primary key, kita memiliki nama dokter, tanggal lahir, spesialis, waktu kerja, no HP, alamat dokter. Begitu pula dengan administrator dan juga pasien, mereka juga memiliki atribut dan identifikasi dari mereka sendiri-sendiri. Untuk administrator, di sini kita memiliki ID admin sebagai primary key, dan untuk pasien, kita memiliki ID pasien sebagai primary key. Baik, setelah kita melalui tahapan 1 dan 2, yaitu menentukan entitas dan juga atribut, kita akan lanjut ke tahapan ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan himpunan relasi di antara entiti yang ada beserta foreign key-nya. Untuk mempermudah kita mencari dan menemukan foreign key-nya, kita akan menggunakan matriks relasi. Di sini sudah dijabarkan per entitas. Kita bisa membacanya dari baris ke kolom. Contohnya, dokter memeriksa pasien dan dokter menyimpan data ke administrator. Kemudian pasien diperiksa oleh dokter dan pasien mendaftar kepada administrator. Selanjutnya adalah administrator menyerahkan data kepada dokter dan juga administrator melayani pasien. Kemudian tahap yang keempat adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Atau dapat disimpulkan dari ketiga entitas tersebut, derajat kardinalitasnya adalah sebagai berikut. Dokter dengan pasien adalah many to many, dokter dengan administrator adalah many to many, administrator ke pasien adalah many to many, atau dapat digambarkan dengan gambaran sebagai berikut. Dokter dapat memeriksa banyak pasien, administrator dapat memberikan data ke banyak dokter, lalu
pada garis yang telah ditandai kotak seperti ini, itu artinya adalah data telah berubah menjadi entitas yang diikuti oleh atribut dari primary key setiap entity yang terhubung. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pembuatan atau perancangan IRD ini adalah yang pertama, dengan menggunakan IRD, mahasiswa dapat lebih mudah memahami hubungan antar data dalam suatu sistem sehingga proses perancangan database menjadi lebih terstruktur. Karena apabila kita menggunakan IRD akan lebih mudah untuk menentukan entitas mana saja dan juga beserta atributnya. Dan yang kedua, IRD membantu dalam meminimalkan kesalahan pada pembuatan database karena setiap entitas dan relasi sudah dirancang dengan jelas sejak awal. Yang ketiga, melalui IRD, pengembangan sistem dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien karena alur data serta hubungan antar tabel sudah tergambar dengan baik. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.